Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini dan kali ini kita akan beserta keluarga, sahabat dan kita sebagai umatnya yang selalu istiqomah ya. Sebelum ibu melanjutkan materi layanan, saya meminta dari salah seorang kalian yang memimpin doa dulu ya, supaya apa yang kalian lihat, kalian dengar, bisa katakan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan, siapa yang bisa memimpin doa ya? Kader, silakan. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Alhamdulillah. Sebelum ibu melanjutkan materi, saya tanya siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua atau tidak? Hadir semua. Alhamdulillah, kalian dapat hadir. Ya, sebelum ibu melanjutkan materi, saya bertanya, apakah kalian siap untuk menerima layanan informasi kali ini? Siap. Materi layanan yang kita pelajari pada hari ini adalah topiknya tentang cara berkomunikasi yang efektif. Ya, dalam materi layanan ini ada tujuan umum yang ada dua tujuan yang kita capai. Yang pertama adalah tujuan umum. Tujuan umumnya adalah kalian bisa merencanakan cara berkomunikasi secara efektif. Kemudian tujuan khususnya kalian dapat mengetahui atau menguraikan apa itu komunikasi, apa ciri-cirinya, faktor-faktor yang mempengaruhinya apa, dan kemudian hal-hal yang dapat kalian lakukan untuk berkomunikasi secara efektif. Di antara kalian ini sudah pernah mendengarkan kata komunikasi? Nah, banyak kan kalian sudah lakukan. Siapa yang di antara kalian ini yang bisa mengungkapkan apa itu komunikasi? Halo? Ada? Silakan dalam berdiri. Komunikasi itu apa? Siapa yang bisa selain halo? Kelompok ini ada yang bisa? Apa itu komunikasi? Ada yang tidak? Komunikasi, ada yang tahu komunikasi apa? Tahu, banyak berikan gambar dulu. Oh, komunikasi itu adalah penyampaian pesan atau ide atau gagasan yang disampaikan kepada komunikator atau yang memberikan pesan diberikan kepada penerima pesan dengan satu tujuan. Itu yang dimaksud dengan komunikasi. Nah, sebelumnya ibu melanjutkan materi, ada slide poin tentang materi komunikasi. Ya, di sini ada slide-nya ya, tentang materi komunikasi. Nah, sebelum ibu melanjutkan materinya, ada langkah-langkah yang saya tuliskan kepada kalian. Sebelum kita selesai mengenai materi, saya akan memberikan lembar RABD untuk kalian kerjakan. Ada yang tugas aktivitas dan juga berbentuk tugas kelompok. Kalian siap ya? Siap. Ya, kita masuki dulu materi. Jadi materinya kita tentang komunikasi ya. Komunikasi adalah suatu proses pemberian pesan atau informasi kepada komunikator, dari komunikator ke komunikator mencapai satu tujuan. Ya. Ada persepsi yang mengatakan bahwa manusia ini adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan tujuannya apa? Ini ya, lihatannya komunikasi sangat penting untuk kelangsungan hidup karena komunikasi sebagai suatu proses penyampaian pesan, ide, gagasan dari satu pihak ke pihak lain agar saling mempengaruhi keduanya. Di antara keduanya ini sudah paham ya? Yaitu adanya komunikator dan komunikasi, atau ada yang memberi pesan dengan apa yang diterima. Kemudian
menyampaikan ide atau sesuatu dengan sebaik-baiknya, maka kita bisa tidak lagi memandang remeh masalah komunikasi dalam pendidikan kita. Karena seberlian pun atau sebanyak pun apa gagasan yang ada dalam pikiran kamu, kalau dia tidak memiliki apa ya, tidak mempunyai makna, maka komunikasi itu tidak dapat disampaikan dengan baik objek dengan dia. Gitu. Makanya kita ini adalah makhluk sosial, makhluk yang saling membutuhkan orang lain, bantuan orang lain, dan itu berkomunikasi. Ya, itu persepsi. Kemudian kita masuk tadi, apa itu kemudian komunikasi? Tadi sudah dijelaskan. Oh, komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari komunikator. Ada juga yang mengatakan komunikasi adalah suatu proses pengulangan informasi, ide, pesan kepada komunitas dan komunikator dengan tujuan merujuk dalam. Coba saya tanya dulu kalian. Kalau kalian mendengarkan informasi yang bagus, bagaimana perasaan kalian? Sudah bisa melihat perasaannya kalian, perasaannya kalian ya. Ya. Kemudian setelah materi pengertian komunikasi, ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor yang mempengaruhinya ini ada dua. Faktor yang dari dalam diri dan faktor yang dari luar. Misalnya kalau contohnya yang faktor dari dalam diri apa? Faktor dalam diri kalian yaitu berasal dari diri. Misalnya kalian merasa takut untuk mengungkapkan pendapat. Jangan-jangan pendapat saya sampai nanti saya diketahukan teman, begitu ya? Itu faktor dari dalam diri kita. Saya takut memberikan pendapat ini, saya takut memberikan gagasan pendapat kepada teman saya takutnya saya diketawakan. Itu yang mempengaruhi faktor dari dalam diri. Kemudian dari luar ada yang mengatakan disebut menurut Amira pada tahun 2013 kalau faktor yang mempengaruhi komunikasi itu diantaranya adalah resepsi, tanggapannya yang berbeda. Kemudian nilai, apakah nilai informasi ini mempunyai makna kepada teman yang saya sampaikan pesan? Kemudian emosi, apakah dengan informasi saya berikan ini emosinya teman bagus atau tidak ya? Kemudian latar belakang, kita ini kebanyakan kita tinggal di desa, kita biasa menggunakan obat, biasanya kita dialeknya kita kan itu menggunakan latar belakang. Masih menggunakan dialek, kental sekali berkomunikasi itu menggunakan dialeknya kita ya. Kemudian peran, bagaimana peran komunikasi itu? Apakah mempunyai makna ya? Kemudian ada pengetahuan dan hubungan. Apakah dalam informasi mendapatkan pengetahuan dan ada hubungannya dengan kalian sebagai penerima? Nah, kemudian yang selanjutnya ciri-ciri komunikasi yang efektif. Di sini banyak. Menurut Dasur tahun 2015 mengenai ciri-ciri komunikasi yang efektif antara lain diantaranya adalah membangun konsep diri. Apabila kalian sudah mendapatkan komunikasi yang baik, ciri-cirinya yaitu adanya sikap keterbukaan. Kalian terbuka terhadap yang mendapatkan kalian berikan kepada orang lain. Kemudian yang kedua memiliki sifat empati. Apa itu empati? Saya tanya dulu tadi Pak. Empati, saya berikan gambaran. Apakah kalian mendapatkan informasi yang mempunyai perasaan senang atau turut merasakan? Apakah kalian mendapatkan begitu dalam mendapatkan informasi? Berarti itulah sudah sifat empati, merasakan. Ya. Nah, kemudian dukungan. Nah, kalau kita mendapatkan dukungan ini seperti apabila ada suatu teman kalian mengungkapkan perasaannya, mengungkapkan pendapatnya atau dia, kalian harus dukung.
bahwa manusia ini adalah makhluk yang sosial, selalu membutuhkan bantuan orang lain. Contohnya saja, kalau kalian mempunyai ide atau pendapat, bahan kalian tidak kalian berikan kepada orang lain, bagaimana tingkah lakunya kalian? Bagaimana? Apakah kalian merasa senang? Tidak kan? Karena kita ini sebagai manusia harus membutuhkan kita contohnya saja kalau kalian, saya dengan kalian untuk jalannya proses pembelajaran itu materi atau kalian ya, tujuannya tadi adalah dapat mengetahui, dapat mengetahui pentingnya komunikasi dalam menyampaikan ya, kemudian dalam kemudian fungsi komunikasi tadi sudah dijelaskan bahwa komunikasi itu adalah pesan atau ide atau kata yang diberikan kepada komunikator kepada komunikan supaya mencapai satu tujuan. Apa tujuannya atau fungsinya? Satu, di sini membangun konsep diri. Konsep diri kalian itu supaya kalian dapat baik. Kalian mempunyai komunikasi yang bagus dengan orang lain, kalian bisa membangun konsep diri kita. Oh, saya bisa bicara, kenapa kalian tidak bisa mengungkapkan kita? Kemudian eksistensi diri. Eksistensi diri kalian akan mengembangkan dirinya kalian. Apalagi yang tidak bicara itu, yang tidak bicara, contohnya saja menjadi apa? Bicara, ya. Tapi kita selain yang menggunakan komunikasi. Kemudian demi kelangsungan hidup. Kalau kalian tadi kan sudah dijelaskan bahwa manusia ini selalu membutuhkan orang lain. Dikatakan manusia dalam bentuk berkomunikasi. Apabila kalian mendapatkan ide, ada sesuatu yang datang kepada orang lain tidak menghargai, jadi kalian tidak akan berkelangsungan hidup dengan lain. Nah, kemudian memperoleh kebahagiaan. Bagaimana maksudnya memperoleh kebahagiaan dari komunikasi? Nah, kalau kalian mendapatkan sesuatu, apabila kalian ada teman yang kalian bisa dalam masalah ya, kalian bisa lakukan masalahnya saya menyelesaikan masalahnya. Setelah dia merespon pendapatnya kalian atau ide-idenya kalian, dia akan merasa teratasi masalahnya. Kalian merasa bahagia juga ya, memperoleh kebahagiaan. Kalian merasa bahagia. Saya dengan ide atau kata saya bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh mungkin dalam materi yang dijelaskan tadi ada yang belum kami, ada yang ditanyakan. Sudah ada kenapa? Sudah jelas semua? Jelas. Kemudian saya tanya lagi bentuk-bentuk komunikasi ya, seperti yang saya bahas lagi. Ada bentuk komunikasi intrapersonal, ada bentuk komunikasi interpersonal, kemudian ada bentuk komunikasi massa, kelompok dan organisasi. Itu yang bentuk-bentuk dari apa yang jadi sudah dijelaskan apa itu sudah dijelaskan komunikasi dalam
kalian menonton video nanti ya. Nah, di sini dikayakan video tentang bentuk-bentuk atau tipe-tipe berkomunikasi. Nah, ini ya. Coba kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Namun, pada nanti video kedua, buat yang belum nonton video pertama, silahkan nonton video channelku ya. Ada nggak dari teman-teman yang pernah atau lagi ngerasain susahnya komunikasi, baik berpendapat ataupun menerima pendapat? Nah, di video kedua ini kita akan bahas tentang komunikasi efektif. Simak yuk. Komunikasi adalah pertukaran informasi, ide, dan perasaan yang menghasilkan perubahan sikap sehingga terjalin sebuah hubungan baik antara pemberi pesan dan penerima pesan. Komunikasi dikatakan efektif ketika komunikator dan komunikan memiliki pemahaman yang sama. Ada 4 tipe komunikasi ya. Yang pertama pasif, yang kedua agresif, yang ketiga pasif agresif, dan yang keempat asertif. Tipe pasif tidak mengungkapkan pikiran, perasaan, dan opininya. Mereka membiarkan orang lain untuk mendominasi. Akibatnya mereka sendiri yang merasa cemas dan putus asa. Sedangkan tipe agresif mempertahankan diri secara langsung, tapi berdampak tidak pantas pada orang lain seperti melecehkan, mengkritik, atau menyalahkan. Mereka menggunakan rasa bersalah atau intimidasi untuk membuat orang melakukan hal yang dia inginkan. Kalau pasif agresif mengekspresikan kemarahannya secara tidak langsung dengan sarkasme atau menyindir, sering merasa tidak berdaya dan kesal. Mereka mengatakan iya padahal ingin mengatakan tidak. Yang benar yang mana sih? Dan yang terakhir, asertif. Tipe ini menyatakan pikiran dan perasaan serta ide secara jelas dan berusaha menghormati hak orang lain. Mereka memiliki harga diri yang sehat, terkontrol dan aktif ketika mendengarkan orang lain. Nah, jadi menurutmu tipe mana yang bagus? Ya, jadilah asertif. Dengan begitu, komunikasimu akan lebih baik. Sudah jelas tadi dengan videonya? Nah, kalian di situ menjelaskan bahwa tipe-tipe atau bentuk-bentuk komunikasi yang bagus. Tadi ada 4. Yang pertama pasif, agresif, pasif agresif, dan asertif. Nah, kemudian kita tidak membabu dalam mengungkapkan pendapat. Kemudian kita selalu menghargai orang lain. Makanya dalam tipe komunikasi ini yang 4 lainnya yang kita harus lakukan, yang harus kita terapkan dalam kehidupannya kita sehari-hari. Bersikap, menghargai, menghormati apa yang diberikan oleh si pemberi pesan sebagai komunikator. Ya. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan tentang 4 tipe tadi? Ada? Siapa ada yang ditanyakan tentang hal-hal tadi yang harus diperhatikan? Tips-tipsnya apa? Baik sebagai pendengar maupun sebagai penerima pesan. Berbicara yang baik, menjadi pendengar yang aktif, itu yang harus kalian perhatikan ya. Harus menjaga. Ya, sebelum saya bagikan dengan diskusi dulu ya, yang kalian diskusikan. Ini tugas diskusikan ya. Sebentar dipresentasikan ya. Cuma satu kelompok saya Nah, perhatikan dulu petunjuknya. Nah, di sini petunjuknya ya. Berilah tanda silang, checklist.
Apa yang dimaksud dengan komunikasi? Komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan dengan tujuan yang sama. Soal kedua, bagaimana keterkaitan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari? Keterkaitan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari karena dengan komunikasi manusia dapat membangun hubungan yang dibutuhkannya sebagai makhluk sosial. Terima kasih buat yang telah mempresentasikan. Kemudian kelompok lain, siapa lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mendiskusikan tentang mempresentasikan tentang jawaban kami. Diskusikan dengan kelompok mau pengertian komunikasi. Komunikasi, proses penyebaran pesan dari komunikator kepada komunikan dengan tujuan yang sama. Nomor 2, bagaimana keterkaitan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Keterkaitan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari karena dengan komunikasi manusia dapat membangun hubungan yang dibutuhkan sebagai makhluk sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya harap semua sudah bisa menjaga Oke, dua saja yang bisa mempresentasikan. Tapi ada lagi satu ya, ada LKPD-nya tentang terjadi kalau tadi diskusi sekarang individu lagi ya. Jelaskan pengertian komunikasi. Silakan. Ini sudah selesai. Diskusinya kalian dengan kami, kemudian tugas individunya. Jadi siapa yang bisa dapat menyimpulkan dari materi tadi? Jadi apa pengertian komunikasi? Sudah ya? Komunikasi adalah suatu proses pemberian pesan dari komunikator kepada komunikan. Ternyata satu, dua. Ada juga yang mengatakan bahwa komunikasi adalah suatu proses perubahan antara informasi dengan pesan kepada komunikator dari komunikator kepada komunikan untuk apa berubah. Satunya sifat ini dalam menggunakan komunikasi menggunakan tadi sudah dijelaskan semua ya, dari hal-hal